Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmayani Suryadi dengan NIM 2009-02-50-2016 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 13 budgeting untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Berikut adalah penjelasan materi tugas 13. Sebelum masuk ke penjelasan tugas 13, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas esai yang telah diberikan oleh dosen. Di sini kasusnya yaitu pendidikan adalah hak setiap warga negara. Menyelenggarakan pendidikan merupakan salah satu pelayanan negara kepada warganya atau public service obligation yang bertujuan untuk mencerdaskan mereka. Pendidikan merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan oleh negara. Pendidikan merupakan cara formal yang dilakukan negara untuk mencerdaskan warganya, sehingga akan dihasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing. Dari proses pendidikan akan lahir para intelektual, politisi, ilmuwan, negarawan, guru, dan profesi. Nah, sedikit penjelasan sedikit. Nah, kita masuk kepada pertanyaannya, yaitu jelaskan jawaban Anda tentang pernyataan tersebut. Nah, menurut saya pribadi, pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia, yang dimana setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan ini tanpa adanya pembatas, baik dalam akses mereka memperoleh pendidikan maupun tingkat pendidikan yang akan mereka ikuti. Negara wajib membiayai pendidikan bagi semua warga negara secara gratis. Hal ini dijelaskan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen mengatakan, yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Berdasarkan pasal 31 ini, negara memiliki dua kewajiban, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara dan membiayai pendidikan bagi warga negara. Yang kedua yaitu menyelenggarakan pendidikan berarti negara harus menyediakan tempat seperti sekolah, pendidik, sarana, dan prasarana sehingga kegiatan belajar mengajar tersebut bisa berjalan dengan lancar. Membiayai pendidikan artinya negara harus menyediakan dana atau anggaran agar kegiatan belajar mengajar yang melibatkan pendidik, sekolah, sarana, dan prasarana bisa terrealisir. Karena itu, mendidik warga negaranya menjadi cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan investasi negara, sehingga negara akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang ada. Tidak perlu lagi mengundang negara asing atau orang asing untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di negara kita. Itulah tadi sedikit pendapat saya mengenai kasus pendidikan di Indonesia. Nah, masuk pada soal yang kedua atau kasus yang kedua, yaitu setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, ekonomi, agama, maupun letak geografis. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana menurut Anda? Dan jelaskan jawaban Anda. Nah, menurut pendapat saya yaitu bisa dilihat dari definisinya. Hak merupakan suatu kuasa untuk menerima segala sesuatu yang sudah semestinya diterima oleh dirinya. Hak sendiri bersifat universal karena berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, agama, budaya, dan lain sebagainya. Hak ini dapat dipertahankan atau ditantang oleh pengadilan karena mencakup sesuatu yang sudah semestinya didapatkan. Dalam kehidupan manusia, hak juga kerap kali disebut sebagai hak asasi manusia atau yang biasa kita kenal yaitu HAM. Salah satu bentuk realisasi hak di Indonesia ialah hak setiap warga negara
untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dan berkualitas. Pada dasarnya, mendapatkan pendidikan memang sudah sepatutnya menjadi hak yang dimiliki oleh setiap anak atau setiap orang. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh UNICEF bahwa pendidikan adalah setiap hak anak yang harus diberikan secara gratis dan adil baik itu bagi siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Sementara di Indonesia, pemerintah juga mulai mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam rangka menjamin hak-hak anak dalam mendapatkan pendidikan. Dalam pasal 1 Undang-undang tersebut dikatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bidang yang diminatinya. Maka dari itu, pasal itu cukup menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena agar mereka dapat mengembangkan diri dan meningkatkan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat yang akan ditempuinya. Nah, itulah sedikit tadi pendapat saya tentang kasus pendidikan di Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, ekonomi, agama, maupun letak geografis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masuk pada tugas yang ketiga, yaitu kita membahas tentang tugas 13 yang telah diberikan oleh dosen, yaitu ringkasan dari hasil diskusi kelompok pada Zoom meeting. Berikut sedikit saya jelaskan menurut yang saya pahami dan saya tangkap dari Zoom meeting oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang ringkasan atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari Zoom meeting yang telah dilakukan oleh kelompok-kelompok sebelumnya, yaitu presentasi hasil perhitungan dan penetapan BKT dan UKT. Nah, setelah saya mengikuti Zoom meeting yang dilakukan oleh kelompok lain, yang dapat saya simpulkan yaitu total yang pertama yaitu total BKT Prodi Pendidikan Akuntansi S1 angkatan 2018 pada semester 1 adalah sebesar Rp17.857.300. Yang kedua yaitu total BKT Prodi Pendidikan Akuntansi S1 angkatan 2018 pada semester 3 adalah sebesar Rp21.279.922. Yang ketiga yaitu total BKT Prodi Pendidikan Akuntansi S1 angkatan 2019 pada semester 5 adalah sebesar Rp21.864.381. Yang dimana saya simpulkan ialah setiap semester total BKT-nya akan berbeda sesuai mata kuliah yang telah diprogramkan dan aktivitas setiap mata kuliahnya sangat mempengaruhi jumlah UKT setiap mahasiswa. Itulah tadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi kelompok sebelumnya. Nah, itulah tadi 3 tugas dan 2 esai dan 1 tentang pembahasan materi tugas 13. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari video kali ini yaitu setiap manusia atau setiap anak berhak mendapatkan yang namanya pendidikan yang sebagaimana telah disebutkan dalam undang-undang dan pihak UNICEF bahwa setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan dibiayai oleh negara. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa melarang atau melarang setiap anak atau orang untuk mengajar yang namanya pendidikan. Dan yang kedua yaitu kesimpulan yang bisa saya ambil dari tugas 13 yaitu perhitungan BKT dan UKT. Nah, setiap UKT semester berbeda dengan setiap
semester total BKT-nya akan berbeda sesuai dengan mata kuliah yang telah kalian programkan. Dan aktivitas mata kuliah sangat mempengaruhi BKT setiap mahasiswanya. Nah, itulah tadi sedikit kesimpulan yang saya berikan. Itulah tadi pemaparan video tentang tugas akhir semester atau UAS budgeting. Saya Nurahmayani Suryadi memohon maaf apabila dalam penjelasan video tadi ada materi atau kata-kata yang kurang dipahami atau dimengerti. Saya memohon maaf, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.